Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winasari Hanifah dengan NIM 2121253. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pendidikan guna memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Pendidikan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu evaluasi pendidikan. Dari segi bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Di samping evaluation, term measurement atau pengukuran dan assessment, penilaian, sering juga digunakan untuk memaknai evaluasi itu sendiri. Ketiga term ini kadang-kadang digunakan secara bergantian karena secara etimologisnya memiliki arti yang sama, namun secara istilah ketiganya memiliki pengertian berbeda. Dalam dunia pendidikan pada umumnya dan bidang pengajaran pada khususnya, penilaian adalah suatu program untuk memenuhi pendapat dan penentuan arti atau faedah suatu pengalaman. Pengalaman merupakan sesuatu yang diperoleh melalui proses pendidikan. Pengalaman tersebut tampak pada perubahan tingkah laku atau pola kepribadian peserta didik. Jadi, pengalaman yang diperoleh peserta didik adalah pengalaman sebagai hasil belajar di sekolah. Dalam hal ini, penilaian adalah suatu upaya untuk memeriksa sejauh mana peserta didik telah mengalami kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan belajar dalam pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi harus berdasarkan prinsip-prinsip umum yang menekankan pentingnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus mengetahui identifikasi tujuan evaluasi. Yang kedua, memilih teknik evaluasi berdasarkan tujuan tersebut. Ketiga, memakai berbagai teknik evaluasi. Yang keempat, sadar akan keterbatasan teknik evaluasi yang dipakai. Dan yang terakhir, menganggap evaluasi sebagai proses pemerolehan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan pendidikan. Di samping itu, penilaian harus dilakukan berulang kali dengan tujuan agar memperoleh gambaran yang pasti tentang subjek yang dievaluasi. Penilai harus objektif, artinya hasil penelitian sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Jadi, penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitiannya hanya ada satu interpretasi. Penilaian dikatakan komprehensif bila penilaiannya mampu mengungkapkan keseluruhan aspek yang harus dinilainya, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Di samping itu, pengertian evaluasi secara istilah telah banyak dikemukakan para ahli, terutama pakar pendidikan. Sebut saja Edwin Ward dan Gerald Way menyatakan evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk memenuhi nilai dari sesuatu. Ada juga Anne Anastasi mengartikan evaluasi sebagai bukan hanya sekedar menilai sesuatu aktivitas secara spontan, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan atas tujuan yang jelas. John Rodney juga menjelaskan bahwa evaluasi merupakan laporan penilaian dari suatu taksiran yang sama. Dari rumusan ini, maka dipahami bahwa pengertian evaluasi erat kaitannya dengan pengukuran, di mana pengukuran itu bertujuan untuk mengetahui keadaan sesuatu sebagaimana adanya. Akumulasi terhadap pendidikan. Para ahli dapat dipahami bahwa evaluasi adalah suatu proses pencarian atau pemberian informasi dalam menentukan suatu penilaian. Dengan merujuk pada pengertian ini, maka untuk memberikan definisi evaluasi pendidikan dapat dirumuskan yakni sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam rumusan yang lengkap, evaluasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai kegiatan pembelajaran sehingga dapat diketahui mutu atau hasilnya. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan-tujuan evaluasi pendidikan. Menurut Anas Sudijono, tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kita masuk ke tujuan umum. Tujuan umum evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan kurikuler serta bertujuan untuk mengukur, menilai tingkat aktivitas mengajar dan metode yang telah diterapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan.
Selanjutnya, tujuan khusus evaluasi pendidikan bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan, memunculkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi, serta bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi pendidikan. Ruang lingkup ini dapat dilihat dari ruang lingkup proses pendidikan sebagai suatu sistem dalam kegiatan proses belajar mengajar. Terkait dengan hal tersebut, Abbas Sujono mengatakan bahwa ruang lingkup evaluasi pendidikan dapat dilihat dari ruang lingkup program pembelajaran atau kegiatan proses pembelajaran dan hasil pembelajarannya. Yang pertama kita evaluasi program pendidikan itu meliputi program tahunan, bisa dibilang semesteran ya, yang merupakan program umum setiap mata pelajaran atau program semester mencakup gambaran umum mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program modul yang biasa disebut dengan program pokok bahasan, program mingguan dan harian yang merupakan penjabaran dari program semester dan program modul. Dalam mengevaluasi program pembelajaran, ada 3 hal yang sangat esensi untuk dijadikan objek evaluasi. Yang pertama itu evaluasi terhadap tujuan pengajarannya. Yang kedua, evaluasi terhadap isi program pengajarannya. Dan yang terakhir, evaluasi terhadap strategi belajar mengajarnya. Selanjutnya ada evaluasi kegiatan atau proses pembelajaran, di mana proses pelaksanaan pengajaran ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan GBPP. Selanjutnya, kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa atau partisipasi siswa selama proses belajar mengajar, peran-peran bimbingan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukannya, komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung, pemberian dorongan atau motivasi terhadap pendidik, peserta didik, pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh di dalam kelas, dan yang terakhir, upaya untuk menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya ada evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi terhadap hasil pembelajaran peserta didik ini mencakup mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Selanjutnya, evaluasi mengenai tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran itu sendiri. Nah, dari ketiga ruang lingkup yang sudah dijelaskan tadi, evaluasi pendidikan yang telah diuraikan, maka dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan bukan hanya sekedar kumpulan teknik-teknik yang diperlukan oleh guru dalam mengukur hasil pembelajaran siswa, melainkan merupakan suatu proses kontinu yang mendasari seluruh proses pendidikan, terutama dalam bentuk pengajaran yang baik. Nah, selanjutnya ada manfaat dari evaluasi pendidikan itu sendiri. Dengan diadakannya penilaian dalam setiap tahunnya akan memberikan manfaat sebagai berikut. Siswa dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan mengikuti pelajaran yang diberikan. Guru dapat mengetahui siswa yang sudah memahami dan menguasai pembelajaran maupun yang belum memahami pelajarannya. Guru dapat mengetahui apakah yang materi yang sudah disampaikan ini sudah tepat atau belum atau tidak. Guru akan mengetahui metode yang digunakan atau sudah tepat atau belum. Selanjutnya, informasi dari guru mengenai tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah merupakan bahan pertimbangan perencanaan sekolah yang akan datang. Dan yang terakhir, informasi dari tahun ke tahun itu digunakan sebagai pedoman untuk memenuhi standar sekolah. Pemenuhan standar dilihat dari bagusnya angka yang diperoleh siswa. Kesimpulannya, evaluasi pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai kegiatan pembelajaran sehingga dapat diketahui mutu atau hasilnya. Nah, tujuan dari evaluasi itu ada 2 macam. Yang pertama umum dan khusus sudah dijelaskan tadi. Ruang lingkup evaluasi pendidikan diantaranya evaluasi program pembelajaran, evaluasi kegiatan, proses pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi hasil pembelajaran.
Terakhir, manfaat evaluasi pendidikan ini sebagai siswa dapat mengetahui sejauh mana dirinya memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya selama ini. Kemudian manfaat itu bagi guru yaitu mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi yang telah diajarkan kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.